Kohani, nih Ustadz kita tahu nih sudah membangun beberapa masjid dan sekarang katanya lagi bangun namanya Rumah Lopo di NTT. Ini seperti apa Kohani? Jadi gini, kemarin Ramadan kemarin Masya Allah, Alhamdulillah Allah izinkan kami beli gereja. Terus dengan persetujuan, bahkan orang gereja ke notaris, jadilah masjid yang bernama Isa Al-Masih. Yang pertama di Indonesia. Jadi Indonesia belum punya masjid yang namanya Isa Al-Masih. Jadi namanya Masjid Isa Al-Masih alaihissalam, ada di Klaten. Terus itu juga kita di semua tempat yang kita bangun bekerja sama dengan mereka. Teman-teman kita Nasrani yang susah, yang sakit, kita ada dokter umum, kita ada ambulan, kita ada mobil jenazah. Kamu perlu ambulan, bel 24 jam kita antar. Nah terus lalu kita bangunkan Rumah Lopo, itu rumah adat khas NTT. Yang bermanfaat untuk segala macam acara. Jadi karena saya dari Kupang, El Taris, Bandara menuju Atambua itu tidak ada masjid satupun. Jadi saya bikin di sini, adanya di Batu Putih Soe, di puncaknya. Nah, di situ kita bikin Rumah Lopo, dan di sana kegiatannya apa? Kita mengajar semua anak. Kan di sana banyak orang Kristen. Kita sunatkan di sana kemarin. 110 anak saya sunatkan. Masya Allah. 106-nya Nasrani. Kita bagi makanan di sana. Kita ajarkan bahasa Inggris di sana. Kita kasih tempat main di sana. Kita ada toiletnya. Kita ada tempat rest areanya. Siapapun boleh mampir. Jadi Rumah Lopo ini insya Allah cikal bakal untuk Masjid Isa Al-Masih kedua. Cuman kita hargai masyarakat sana, minta jangan musola dulu. Jadi makanya kita bikin Rumah Lopo. Rumah Lopo terbesar di NTT yang ada insya Allah ini. Oke, dengarnya adem, dengarnya sejuk banget Ustadz ya? Iya. Tapi kalau zaman dulu Ustadz ada sosok-sosok seperti Kohani ini, seperti apa sih Ustadz kalau zaman Nabi itu? Ya itulah Umar bin Khattab, kemudian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sempat berperang dengan Nabi. Kata di perang Uhud, ya kan? Khalid bin Walid kemudian masuk Islam. Masuk Islam, setelah dia masuk Islam, dia kerahkan seluruh kemampuannya, lahir batin, untuk agama Allah. Bahkan Khalid bin Walid itu yang membuat Islam menyebar hampir sampai ke benua Eropa. Itulah Khalid bin Walid. Jadi orang yang sesungguhnya terlambat memeluk Islam, ya, kemudian masuk Islam, hidupnya digunakan untuk betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Belajar dari Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia. Bayangkan, waktu itu tidak ada yang berani dengan kerajaan Persia, tentara Romawi. Tapi dibawa kepemimpinan Islamnya Umar bin Khattab masuk. Ketika ditaklukkan Damaskus, ketika ditaklukkan Irak waktu itu, ditaklukkan yang kita sebut dengan Palestina sekarang. Umar datang ketika menaklukkan Roma, itu patung-patung mereka tetap dibiarkan. Bahkan waktu itu Umar berkata, saya mau sholat. Lalu pendeta menawarkan, kau sholat di gereja kami. Apa kata Umar? Jangan. Kalau saya sholat di gerejamu, saya takutnya nanti diambil alih sama umat saya. Diambil alih pasukan saya karena dianggap suci di tempat. Jangan, biarkan saya carikan tempat yang lain. Coba bayangkan. Umar bin Khattab mengatakan, rumah-rumah ibadah tidak boleh diganggu. Tidak dibiarkan mereka beribadah sesuai dengan apa yang dilakukan selama ini. Mereka mencari nafkah, diberikan kebebasan. Bagi warga non-muslim yang miskin dan tidak produktif, jangan mintai pajak. Itu bayangkan Umar bin Khattab. Itulah sehingga Islam harum namanya. Kenapa? Karena pada saat itu Islam betul-betul mampu menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Rahmat dalam dunia politik. Rahmat dalam dunia perdagangan. Rahmat dalam dunia menuntut ilmu. Semua. Tapi kita biasa kadang-kala kita hanya rahmatan lil alamin di masjid. Tapi begitu keluar masjid berdagang, dagang nipu. Kita alim betul di masjid. Zikir jadi anggota DPR ingkar janji. Gimana Islam mau menjadi rahmatan lil alamin? Saya juga mau tanya, selama Kohani 9 tahun jadi Islam, apa sih ajaran Islam, perintah agama yang paling sulit dilaksanakan? Dan apa yang membuat Kohani nyaman? Oke, sebelum dijawab dua pertanyaan ini kita ngopi dulu Kohani. Ngopi lagi.